Kita semua pasti sering lihat kan, anak-anak kecil yang anteng banget sama layar gawai. Tapi pernah nggak kita bertanya-tanya, apa sih sebetulnya dampaknya buat mereka? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas dilema digital ini berdasarkan data dan strategi nyata yang ada. Ini dia pertanyaan besarnya yang mungkin sering ada di benak para orang tua dan pendidik. Apa kekhawatiran kita ini beralasan? Yuk, kita coba lihat bareng-barang datanya. Oke, kita mulai dari sini. Ada sebuah penelitian di PAUD Tunas Harapan yang ngasih kita gambaran awal yang, jujur aja, cukup bikin kaget. Bayangin ya, 80% anak-anak di sana itu pakai gawai lebih dari 3 jam setiap hari. 3 jam, lama banget loh itu buat anak usia ini. Dan dampaknya tuh nyata banget, bukan cuma angka di atas kertas. Ini soal gimana mereka jadi susah berteman, kurang gerak, dan akhirnya susah fokus di kelas. Ini titik awal yang serius. Oke, setelah lihat data yang bikin khawatir tadi, pertanyaan berikutnya adalah, terus kita harus gimana? Nah, untungnya ada harapan. Sebuah studi tindakan kelas menawarkan beberapa jawaban yang sangat praktis tentang bagaimana kita bisa mulai membalikkan keadaan ini. Dan yang menarik, solusinya itu ternyata nggak rumit-rumit amat. Cuma 3 langkah sederhana yang sebenarnya bisa diterapkan siapa aja. Pertama, bikin aturan yang jelas dan konsisten soal waktu main gawai. Kedua, dan ini kuncinya nih, jangan cuma diambil gawainya, tapi kasih pengganti yang lebih seru. Ajak mereka main di luar, gambar-gambar atau olahraga. Langkah ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, semua harus kerja bareng. Ini bukan cuma tugas guru di sekolah, orang tua juga harus jadi satu tim. Dan hasilnya? Wah, luar biasa. Durasi main gawai langsung kepotong setengahnya. Tapi coba lihat lebih dalam deh. 80% anak sekarang lebih milih main sama temannya daripada main gawai. Ini bukan sekedar angka. Ini perubahan perilaku yang besar banget. Skill motorik mereka naik. Dan yang paling keren, fokus belajar mereka meroket sampai 85%. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan ya. Ini sebuah transformasi total yang membuktikan kalau intervensi yang tepat itu benar-benar bisa berhasil. Jadi pelajaran paling pentingnya apa? Ternyata musuhnya itu bukan teknologinya, tapi cara kita menggunakannya yang pasif. Kuncinya itu keseimbangan. Kita harus proaktif mengisi hari anak-anak dengan kegiatan yang menantang otak dan badan mereka. Dengan begitu, gawai bisa kembali ke fungsi seharusnya, sebagai alat, bukan pusat dari kehidupan mereka. Oke, jadi kita udah tahu nih cara mengurangi durasi main gawai. Tapi gimana dengan waktu yang tersisa pas mereka lagi pakai gawai? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua dari solusinya. Mengubah kualitas konten yang mereka tonton. Dari yang cuma pasif nonton, jadi lebih aktif dan kreatif. Nah, yang menarik, solusinya nggak berhenti di ruang kelas aja. Pemerintah juga sadar kalau kita nggak bisa cuma melarang. Kita juga harus menyediakan alternatif yang lebih baik. Kutipan dari Direktur PAUD ini ngena banget. Ini soal pergeseran pola pikir. Dari cuma jadi konsumen pasif, kita dorong semua untuk jadi pencipta yang aktif. Dan ini bukan cuma wacana loh, ada aksi nyatanya. Kemendikbudristek bikin lomba konten digital interaktif, yang intinya menantang para guru dan kreator buat bikin konten yang cerdas dan seru. Lihat deh kategorinya, ada buku interaktif, video edukasi, sampai game pembelajaran. Dan bagian paling kerennya, konten-konten pemenang ini nggak disimpan sendiri, tapi disebar di platform nasional biar bisa diakses sama semua anak Indonesia. Keren kan? Oke, kita udah lihat solusi di tingkat kelas dan tingkat nasional. Tapi sebagai orang tua, tantangannya adalah gimana caranya kita bisa tahu sekolah mana yang beneran menerapkan pendekatan modern ini. Nah, disinilah masuk satu konsep yang mungkin nggak kepikiran sama kita, branding sekolah. Jangan salah sangka dulu ya sama kata branding. Ini bukan cuma soal logo atau slogan yang keren. Pada dasarnya, branding itu adalah cara sekolah bercerita dan membuktikan kualitasnya ke kita, para orang tua. Ini tentang membangun citra yang kuat dan bisa dipercaya. Jadi kita tahu persis apa sih nilai-nilai sekolah itu dan pendidikan seperti apa yang bahkan didapat anak kita. Jadi, apa aja yang perlu kita perhatikan? Sekolah modern yang bagus itu biasanya aktif nunjukin gimana mereka menyeimbangkan teknologi dengan interaksi dunia nyata. Mereka bakal bangga pamerin prestasi siswanya, nggak cuma nilai raport, tapi juga di bidang seni, olahraga, atau kegiatan sosial. Mereka punya website dan media sosial yang profesional, dan yang terpenting, mereka membangun komunitas yang kuat, di mana kita sebagai orang tua merasa dilibatkan dan selalu dapat informasi. Oke, sekarang yuk kita coba satukan semuanya. Tadi kita sudah bahas 3 kepingan puzzle yang berbeda, strategi di dalam kelas, konten berkualitas tingkat nasional, dan cara sekolah berkomunikasi. Sekarang mari kita lihat gimana semuanya ini menyatu jadi satu gambaran besar yang utuh.
Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat, ini dia. Nggak ada solusi tunggal yang ajaib. Untuk benar-benar mengatasi dilema digital ini, kita butuh sebuah ekosistem. Butuh upaya bareng-bareng dari banyak pihak yang saling terhubung dan bekerja sama untuk melindungi anak-anak kita. Semuanya berawal dari sini, dari dalam ruang kelas, dengan strategi yang konkret, dan terbukti berhasil mengurangi waktu di depan layar yang nggak perlu, dan menggantinya dengan interaksi yang jauh lebih berarti. Inilah fondasinya. Di atas fondasi itu, kita bangun lapisan berikutnya, konten digital yang sehat dan mendidik. Inisiatif dari pemerintah ini penting banget untuk mengisi dunia maya dengan pilihan-pilihan yang lebih baik. Jadi fokusnya bergeser, bukan lagi soal berapa lama, tapi ngapain aja di depan layar. Tentu aja, semua ini nggak akan jalan tanpa nahkodanya. Kita butuh para guru yang siap memimpin perubahan ini. Program pendidikan guru yang modern yang menyiapkan para calon pendidik untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak jadi sangat krusial. Dan akhirnya, komunikasi yang jelas dari sekolah jadi perekatnya. Ketika sekolah bisa secara transparan menunjukkan nilai dan pendekatan mereka, kita sebagai orang tua bisa dengan lebih percaya diri memilih lingkungan pendidikan yang paling tepat untuk masa depan anak kita. Jadi, inilah pesan utamanya. Ini kerjaan gotong royong. Guru di kelas, pemerintah yang mendorong konten berkualitas, dan kita, para orang tua, yang memperkuat kebiasaan sehat di rumah. Ketika semua bagian ini bergerak bersama, kita menciptakan semacam jaring pengaman yang kuat untuk generasi digital kita. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung. Teknologi itu gak akan pergi kemana-mana, akan selalu ada. Jadi, tantangannya sekarang bukan lagi melawannya, tapi bagaimana kita bisa membentuknya dengan sadar. Gimana caranya kita secara sengaja menciptakan dunia digital yang justru memperkaya, mendidik, dan mendukung generasi penerus kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama.